mengajar tengah sempurna, terus lebar antar kata bervariasi, itu sudah produk prosesor. Halaman per halaman Anda lihat? Iya, saya lakukan string matching, Times New Roman. Saya lakukan font identification menggunakan circular neural networks dengan sejumlah teknik preprocessing. Benar, Times New Roman. Pertanyaannya, dengan teknologi font yang sangat cantik seperti itu, menggunakan word processor sehingga rata tengah sempurna, dengan lekukan-lekukan yang sudah sangat cantik, kerapatan titik-titik dengan high DPI, dots per inci, itu disimpulkan sebagai produk dari Handpress. Saya tantang Bareskrim, ayo kita untuk satu saja lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Kalau itu benar produk Handpress tahun 1985. Oke, gitu. Ya, saya akan nanti ke Pak Susno Duaji. Tapi begini, apa yang Anda sampaikan tentu ini hal yang besar. Kenapa? Kalau Lapor Polri belum melakukan pemeriksaan dan belum menyimpulkan atas hasil laboratorium forensik, nggak ada masalah. Tapi ketika polisi melalui Lapor Polri sudah menyimpulkan dan sudah menampilkan berbagai data, lalu kemudian Anda punya data sendiri, artinya Anda meragukan hasil Lapor Polri dan itu hal yang besar. Mereka sendiri punya konsekuensi hukum. Mereka sendiri ragu dengan hasilnya. Mereka sendiri ragu? Iya. Tahu dari mana? Loh, kenapa nggak disajikan tuh semua bukti itu di foto-foto? Bahkan termasuk ijazah Pak Joko Widodo. Maksudnya barangnya ada di meja gitu? Barangnya semua, dokumen yang disita, berikut dengan skripsi, berikut dengan ijazah, ditampilkan di depan. Menurut Anda itu ragu gitu? Ya itu menunjukkan keraguan. Mas Aiman, biasanya kalau ada gelar perkara, itu semua digelar ya. Ini pisaunya, ini celuritnya, ini motornya. Ini nggak ada satupun. Bahkan ijazah yang ditampilkan pun, itu tidak berani ijazah dengan resolusi tinggi. Hanya ijazah fotokopi. Itu kan aneh. Jadi sekarang anak-anak sekarang tuh jadi guyonan. Oh berarti kita boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi. Loh kok boleh? Ya itu Bareskrim pakai SIM fotokopi boleh. Nanti saya akan ke Pak Susno. Kan itu jadi presiden buruk. Apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali nanti ke Pak Susno Duaji. Sampai jumpa. Balik lagi di live shopping hari ini. Nih aku bawa langsung kalian mau tidur di kamar impian bareng Kintakun. Harus katakan ini asli, ini palsu, dan saya tidak akan mengatakan bahwa yang ini benar atau yang duduk di sini benar. Mestinya saya duduk di dekat Bang Adinda Ripli itu. Oke. Jadi apa yang saya katakan tidak ada kesimpulannya. Pertama saya katakan bahwa percayalah bahwa laboratorium kriminal namanya dulu. Lapor sekarang namanya Lapor Polri. Saya yang bawahi itu karena saya Kabareskrimnya, dan Pak Roy tahu persis itu karena Pak Roy juga ngajar di GCLEG bahwa laboratorium polisi Indonesia, Lapor itu terbaik di seluruh Indonesia dan sangat-sangat komplit dan sudah dipraktekkan untuk apa saja ada. Lapor di Mabes Polri. Narkotik, darah, kemudian sampai peluru, kimia dan sebagainya, dan selalu berhasil. Kita termasuk tadi masalah komputer, masalah tulisan kehakiman, tulisan forensik ya, yang tentang ijazah dan sebagainya, itu terbaik. Saya tidak bicara manusianya ya, laboratnya terbaik. Dan manusia yang mengawaki itu, waktu saya dulu, alhamdulillah semua yang kita masukkan situ terungkap. Ya. Saya tidak bicara masalah pribadi manusianya. Nah sekarang kita berbicara sesuatu yang istilah bahasanya salah. Kenapa saya katakan salah? Kita ingin mengatakan satu identik dengan tidak identik. Apa yang dipegang oleh Pak Jokowi, terlepas dari asli apa tidak, sah atau tidak, jelas tidak ada identiknya. Nggak mungkin. Ini adik-adik sekolah di mana ini? Fakultas apa ini? Sekian banyak sama-sama sekolah, sama-sama tamat. Terima ijazah nanti tidak akan ada yang identik. Kalau identik berarti kembar ijazahnya. Ijazah Pak Jokowi
dengan yang dibandingkan tidak akan identik. Sebentar Pak, ini kan berbeda hanya nama, tanggal lahir. Ya itu seterusnya. pengertian identik itu sama. Tapi kan bisa dianalisis misalnya Tidak pakai tapi. Tulisan. Yang namanya identik itu 100% sama. Oke. Jadi pasti tidak identik. Oke. Maka yang dipersoalkan di sini sebenarnya bukan identik dengan tidak. Sah tidak Pak Jokowi memegang ijazah itu. Nah, ijazahnya Adinda Fitria, Fakultas Hukum USU, hilang. Oke. Dicopet di Tanah Abang karena nggak tahu dia orang Batak. Mau nyopet 10 juta tadi, Pak. Ya, hilang ijazahnya, kemudian dia minta ijazah lagi ke USU sebagai pengganti. Apakah ijazahnya Fitra tadi asli apa tidak? Yang baru dari USU. Ya. Asli. Ya, bukan asli kan, sudah Maksud saya sah. Tapi sah apa tidak? Sah kan? Sah. Nah, jadi antara asli dengan sah it is very different. Oke. Beda ya. Bukan asli tapi sah. Ya, sekarang Oke. mari kita lihat Pak Jokowi. Oke. Sah tidak dia memegang ijazah yang di tangan dia itu. Cara membandingkannya itu nanti kita telusuri prosesnya sebagai penyidik. Prosesnya gimana? Pak Jokowi terdaftar apa tidak sebagai mahasiswa di UGM, Fakultas Kehutanan. Pak Roy, ini alumni UGM, ini beliau hebat. Waktu tahun 80-an, penerimaan mahasiswa itu tidak ada istilah supermaru, Skalu, Pak. skalu ya. Skalu. Ada 10 universitas yang digabung penerimaan mahasiswanya UI, UGM, Unpad, terus pokoknya 10. Tahun 80, koran di Jogja yang sering dibaca Pak Roy itu adalah Kedaulatan Rakyat. Ya. Adik saya pun diumumkan lulus apa tidak pada tahun itu melalui KR. Tinggal dilihat aja di Fakultas Kehutanan tahun 80 ada nggak nama Joko Widodo dari Solo? Oke, itu pertama. Saya tidak jawab ada apa tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, kita teliti apakah Pak Jokowi ini kuliah betul di UGM apa tidak. Dilihat di buku induknya dan seterusnya, termasuk bayaran dan sebagainya. Kemudian nanti termasuk skripsi, termasuk dia tamat apa tidak, ada foto wisuda dan sebagainya, nilai dan sebagainya. Saya nggak jawab ada apa tidak ya, tapi itu saya berbicara dari segi proses. Silakan disimpulkan. Kemudian yang berikut baru ditanyakan kepada UGM. Pak UGM, Pak Dekan, betul nggak punya mahasiswa nama ini, tamat apa tidak? Ya yang ditanya tidak mungkin nanyanya ke USU. Kalau jawaban USU pasti nggak ada kan, walaupun dia punya Fakultas Kehutanan. Tanya ke situ, saya nggak tahu jawabannya apa, karena saya tidak lagi Kabarisskrim. Kemudian tentang skripsinya, ditanyakan aja kepada mereka. Nah, soal nanti ada persoalan-persoalan, itulah yang didengar oleh penyidik kepada pelapor. Pelapor tidak mungkin tidak didengar suaranya, didengar suaranya. Nanti dibandingkanlah antara alat bukti yang didapat dari pelapor, keterangan pelapor sebagai keterangan saksi, bukti-bukti yang didapat, sah apa tidak bukti, apakah bukti yang dipegangnya itu adalah bukti yang betul-betul bukan fotokopi dan sebagainya, itu penyidiklah yang menilai. Dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh pihak terlapor. Dan kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Susno sudah dijelaskan detail oleh Lapor Polri. Dan kemudian Lapor Polri lewat Dirtipidum ya. Dirtipidum yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apakah itu umum? Ya, bisa saja asli yang diterima, belum pernah hilang, belum pernah diganti. Oke. Kalau keterangan itu, tetapi persoalan yang paling penting sah tidak ijazah itu di tangannya. Nah, untuk sah tidak atau di tangannya, siapa yang paling berhak menilai ini? Ya tentunya nanyanya ke UGM kan. Di buku induknya ada di UGM. Nilai-nilai ujiannya ada di UGM. Insya Allah dosen yang ngajar beliau masih ada yang hidup. Tapi saya nggak tahu jawaban dosennya pernah ada nggak mahasiswanya nama itu. Kemudian teman sekolahnya atau teman kuliahnya angkatan masuk tahun 80, tamat 85 atau 8 berapa karena tamatnya nggak mungkin sama, masih ada apa tidak? Itulah yang ditanya. Nah, yang ditanya itu kemudian jawabannya apa?
Makanya kalau misalnya dari laborat itu baru yang terakhir. Nah, laborat itu supaya tidak menimbulkan persoalan tadi, bahasanya mungkin identik atau tidak identik. Tidak mungkin identik 100%, tapi dikatakan kertasnya sama antara kertas Pak Jokowi dengan kertas alumni tahun sekian ini. Fontnya sama. Ya mungkin. Polanya sama. Saya nggak mengatakan sama ya. Misalnya. Tapi jawaban dari mereka karena mereka yang bandingkan kan. Dan ini tidak perlu digital forensik karena ini analog gitu ya, produk analog gitu ya. Lihat mata saja udah kelihatan. Ya. Jadi cara membandingkannya kertasnya, tanda tangannya, kemudian hurufnya dan sebagainya disamakan semua ini. Asalkan sama apa tidak, saya tidak tahu mengatakan apakah itu sama atau tidak, terserah hasil pemeriksaan. Jadi apa yang dilakukan Lab 4 Polri sudah sesuai dengan scientific crime investigation? Insya Allah kalau menurut saya sepanjang orang-orangnya seperti itu dan mereka kualitasnya saya yakin mereka rata-rata alumni dari Amerika, alumni dari Eropa dan bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Saya ini akabri zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka. Dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Pak Susno? Kalau urusan laboratorium nggak boleh. Saya sebagai Kabar Reskrim, apalagi saya nggak ngerti misalnya, nggak ngerti tentang kimia forensik, saya katakan H2+O jadi timah gitu, nggak mau dia. Waktu katakanlah kasus Sambo, meskipun bukan forensik yang menyampaikan, tapi waktu itu adalah Kapolres Jakarta Selatan berdasarkan hasil lab forensik yang kemudian dianulir karena ternyata ada rekayasa. Bagaimana Pak Susno menyampaikan itu? Itu belum forensik kan, belum selesai. Dari uji balistik. Iya, uji balistik itu tidak segampang gitu. Pagi dor, sore sudah keluar kan enggak kan. Butuh waktu. Beliau juga orang-orang ngerti. Jadi artinya itu salah manusia yang mengumumkan kecepatan. Oke. Gitu. Izin Pak Susno. Sebentar sedikit. Iya, iya. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Lab 4 Polri, oleh Polri kemarin ya melalui Dirtipidum Barreskrim Polri itu sudah sesuai prosedur dan sudah sesuai dengan cara ilmiah yang memang seharusnya dilakukan. Kalau menurut saya sudah benar, tapi ada kekurangan dikit. Ini kan mencampur adukkan antara penyelidikan dengan penyidikan. Nah, betul. Apa yang dilakukan saat ini belum masuk ke dalam tahap penyidikan. Oke. Nah, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan ini nanti kan. Sehingga apa yang didapat oleh laborat kalau itu akan dipakai oleh Jakarta Selatan next ya, itu tidak bisa apa yang di hasil yang sekarang. Jakarta Selatan maksudnya apa? Pengadilan? Bukan Jakarta Jakarta Pusat. Metro Jaya. Metro Jaya. Oh, Polda, oke. Hasilnya nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ini adalah produk-produk hukum tahap penyelidikan. Berarti belum pro justisia. Oke. Pemeriksaan saksi belum pro justisia, hasil laborat karena ini penyelidikan tidak pro justisia. Kalau dia mengatakan sudah pro justisia, berarti sudah tahap penyidikan. Berarti sudah ada surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada jaksa penuntut. Nah, maka kemarin itu namanya penghentian penyidikan. Tapi ini kemarin kan adalah penghentian penyelidikan. Ada ya penghentian penyelidikan. Nah, penghentian penyelidikan ini untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, memang ini akan menimbulkan pertanyaan. Ada apa, boleh apa tidak? Pertama, tidak dilarang. Kedua, si pencipta hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ada maksudnya. Tidak ada penghentian penyelidikan. Maksudnya apa? Mungkin penyelidikan itu berjalan tidak berhenti. Yang kedua, harus diingat, ada putusan MK tentang gugatan mengenai penghentian penyelidikan. Oke. Tapi jawabannya menolak gugatan itu berarti penghentian penyelidikan boleh, tapi tolakannya itu karena dia tidak punya posisi hukum untuk menggugat. Baik. Yang berikut ada surat edaran Kapolri tahun 2018 kalau nggak salah tentang penghentian penyelidikan. Tapi dasar hukum di UHAP itu tidak ada. Baik. Sedikit Mas Ewan. Sedikit. Terima kasih Pak Susno. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Susno tentang tata cara tadi. Sudah benar kata Pak Susno? Tata caranya oke. Meskipun yang ini masalahnya adalah hasilnya. Ini justru membuka kota Pandora lebih besar lagi Mas Aiman. Apa itu? Selepas jeda kami kasih kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.
lagi sama aku. Kan kita tuh lagi masuk musik TV kalian kali. Malam-malam hari lagi. Setengah 10 malam ada admin yang ngeralat. Ini soal tanda tangan di ijazah Pak Jokowi ya? Iya, enggak, maksudnya ada sejarah di websitenya Iya, UGM. iya, oke. Terus kemudian setelah kita kritik bahasa Inggrisnya juga diralat jauh setelah itu. Oh, jadi setelah pekan lalu kan Mas Roy bilang bahasa Inggrisnya nggak diubah. Ya, Ternyata setelah itu diubah. diubah. Setelah tayangan Rakyat Bersuara Iya, diubah oleh UGM, oleh UGM. repositorinya itu, Bukan repositori, sejarahnya. sejarahnya. Jadi oke. pernah diubah sebentar itu tahun 2024, tapi setelah kita siaran itu diubah lagi. Oh, Mas Roy bisa buka metadatanya itu. Saya kebetulan memang orang di bidang itu. Telematika itu tugasnya itu, Mas. Sebentar. Itu, ya. Kita sudah coba menghubungi UGM ya terkait Ya. dengan hal tapi tidak. Makanya itu, jadi sebentar. Jadi setelah tayangan Rakyat Bersuara kemarin ya entah ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi Ada perubahan lagi. tentang perubahan dekan itu. Iya. Jadi meskipun tuh hanya ngoreksi ejaan. Karena perubahan pertama memang tahun 2024 gitu. Oke. Tapi artinya 2024 pun berbeda dengan 2022. Jadi artinya gini, Mas. Kenapa UGM harus merubah website malam hari lagi, bukan jam kerja lagi? Ini kan nggak proper ini. Ada orang yang kemudian ada namanya inisial T ya, tapi saya nggak perlu sebut di sini ya. T, saya tahu orangnya siapa. T inisialnya TP. Ketahuan juga karena dia loginnya apa. Tapi artinya gini, sekali lagi, UGM perlu jujur, berkatalah dengan benar dalam hal ini. Gitu loh. Jangan sampai kemudian digunakan untuk menutupi ketidakbenaran ini. Itu Mas Aiman. Oke, baik. Tambahan. Silakan. Nah, terkait dengan ETD itu kan sudah dijelaskan oleh Dirtipidum kemarin. ETD? Ya, Electronic Thesis and Dissertation UGM. Oke. Itu dijelaskan, tetapi alasannya cukup konyol bagi saya. Kenapa di Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 hanya ada skripsi, di ETD UGM tadi itu, skripsi Joko Widodo. Bagaimana kita bisa meriset perbandingan antar lembar pengesahan skripsi tersebut terkait dengan kesesuaian teknologi? Kalau yang diupload di ETD UGM hanya punya Pak Jokowi. Yang 2019 itu yang upload ya? Iya, tahun 2019 baru diupload. Dan katanya karena ini presiden, maka ini diupload. 1985 spesifik. Pertanyaannya, UGM itu akhir tahun 90-an atau awal 2000-an itu sudah digitalisasi. Kenapa punyanya Pak Presiden Joko Widodo itu tahun 2018 dan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 hanya skripsi beliau? Tanda tanya besar. Yang kedua, poin saya terkait dengan Pak Susno Duaji. Iya Pak, alat boleh, tools boleh, pakai apa namanya itu segala macam standar-standar internasional. Tapi Pak, fakta berbicara lain terkait dengan salah satu laboratorium forensik Mabes Polri. Bisa dibaca sekarang di direktori keputusan terkait dengan Jessica Wongso. Laboratorium toksikologi, pimpinannya atau siapa yang pasti di situ Dr. Nur Samran Subandi memodelkan kurva penguraian sianida pakai parabola terbuka. Jika diekstrapolasi T-nya malah konsentrat sianida di gelas malah seperti pabrik. Apakah begitu produk dari Maksudnya seperti pabrik, jadi harusnya besar kan dimodelkan dengan penyusutan atau eksponensial menurun. Ini malah dimodelkan dengan sinusoidal. Parabola terbuka Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. nggak masuk akal di mana? Ya hanya positif malah begini. Naik. Iya naik. T-nya menuju tak beringga, konsentratnya tak Jadi beringga. seiring waktu konsentrasi sianida aja justru naik. Malah naik. Itu ada di Masuk akal keputusan. maksudnya itu. Iya. Ada persamaannya di situ. Bayangkan itu toksikologi Mabes Polri. Ditambah parah, bentar Pak. Dikit lagi Pak. Itu saya serap ya. Iya Pak. Tapi saya tidak akan berdebat tentang sesuatu pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan sangat teknis ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Mabes Polri. Iya, Pak. Kalaupun ada sanggahannya, direct kepada Iya, Pak. RS gitu. Karena kalau berdebat dengan saya masalah penyidikan, ya saya 35 tahun 6 bulan di penyidikan. Tapi kalau berdebat masalah toksikologi itu ya, toksikologi saya terus terang bukan ranahnya. Iya, Tapi Pak. saya serap itu, saya Iya, Pak. masukkan. Itu sebenarnya maaf ya Pak ya. Terima kasih, Jenderal. Pak Susno. Itu sebenarnya sangat sederhana, pemodelan matematika yang sangat sederhana. Kenapa menggunakan persamaan itu? Itu salah. Yang kedua, Pak, yang paling fatal nih. Dr. Nur Samran Subandi di keputusan Jessica Kasus Wongso. Jessica Kasus Wongso. Jessica Wongso.
Itu. Tapi Bah, kita belum masuk ke Jessica Wongso ini. iya Pak. Bahkan laboratorium toksikologi salah menghitung waktu mundur. Harusnya menurut persamaannya dia. Kita kembali ke ijazah saja. Bentar, Pak. Supaya 16.39, tetapi seharusnya 16.20 Jessica Yang- sedang ada di kasir. yang Nah, je- kesimpulan saya Pak. yang bentar, jelas Pak. laborat ini, saja. Mas Roy saja Karena ini mengakui melebar. ini sudah diakui taraf internasional. Kembali kepada manusianya, saya katakan tadi itu Oke. berbeda. Ya. Iya Pak, Nanti kita akan makanya bahas nanti di bab Tidak yang bisa lain. lagi memasuk kepada masalah toksikologi terkait dengan Iya. Jessica. Tadi disebutkan bahwa Kasihan, laboratoriumnya oke. kasihan audien yang di seluruh Indonesia berapa puluh juta nunggu masalah ini loh. iya Pak. Maksudnya begini Pak, laboratoriumnya oke, alat-alatnya oke, tetapi tadi menurut Bung Rismon ada penggunanya atau orangnya kan itu. Ya, soal orang di mana-mana itu ada bermasalah. Jangankan orang laboratorium, selevel elit nasional, menteri pun bermasalah. Kan tahu kan? Banyak menteri bermasalah. Elit politik pun bermasalah. Bahkan teman-temannya Pak Roy, profesor pun banyak yang ditangkap. Bahkan rektor pun Universitas Lampung ditangkap. Jadi kalau kita berbicara manusianya nggak selesai nanti. Tapi apa yang disampaikan Pak Rismon tadi, Ya. oke, itu masukan. Masukan. Oke, Karena polisi Indonesia itu miliknya beliau juga. Iya. Beliau gajinya dipotong pajak untuk bayar polisi, sama dengan saya. Baik. Baik. Oke. Oke. Saya ingin ke Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, bisa mendengar saya Pak Yusuf? Oke, baik. Saya ke Pak Komar dulu. Pak Komar, Anda menggugat UGM, betul ya? Pakai mikrofon, Pak. Iya, betul ya, Pak? Betul. Kenapa Anda gugat UGM? Terima kasih. Kenapa saya menggugat UGM? Karena seperti tadi ini berdebat terus, tiada henti. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif menggugat supaya kasus ini bisa selesai di meja hijau. Sebab kalau tidak, yang satu mengatakan palsu, yang satu mengatakan tidak. Anda menggugat UGM dalam hal apa nih? Untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi? Betul. Untuk menentukan jasa Jokowi asli atau Palsu. palsu. Dan ini Anda sudah Bukan palsu, asli sudah atau tidak berproses asli. ini ya? Sudah Iya. berproses. Sudah berproses di Pengadilan Sleman. Oke. Ah. Tapi ijazahnya masih belum bisa ditunjukkan. Dan Jokowi dia memperlihatkan ijazahnya kalau di pengadilan menurut yang kita lihat di sosial media, apa di YouTube dan sebagainya. Iya, pernyataan Pak Jokowi itu. Seperti itu. Oleh karena itu gugatan kami supaya dokumen atau arsip daripada ijazah Jokowi bisa dihadirkan ke pengadilan. Tentunya nanti kalau di pengadilan kan ada ahli-ahli. Kami tidak mengerti yang begitu-begituan. Jadi alurnya memang seperti itu. Ya nanti ditentukan oleh ahli dan diputuskan oleh pengadilan. Di sini ada Seperti itu. acara Pak Jokowi, silakan Bung Herman. Cek. Oke. Nah, tadi disebutkan kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa, saya lupa Pak Jokowi itu pengacaranya, salah satu pengacara, akan menunjukkan ijazah di pengadilan. Nah ini ditantang oleh Pak Komar ya. Silakan. Oke. Selamat malam pemirsa semua seluruh Indonesia ya. Selamat malam, terima kasih Mas Iman. Jadi saya mencermati 1 jam ini. Ya, terjadi perdebatan yang luar biasa. Saya mungkin mau jawab dulu langsung ya. Silakan. Benar bahwa memang kita akan sampaikan ketika memang pihak pengadilan memintanya untuk disampaikan, ya. Namun saya ingin meluruskan beberapa hal di sini. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Susno dengan sangat baik, ya, runtut, bahwa ini kita mempersoalkan apa sekarang ini malam ini? Karena laporan pengaduan yang disampaikan, si pengadu dipanggil, gak datang 2 kali. Kita mau ngomongin apa ini? Gitu loh. Pengadu itu siapa? Bang Egy Sujana? Iya. Oke. Kan sampai kita lihat tuh pada waktu komisi pers yang dilakukan oleh Bareskrim. Ada suatu pengaduan, pengadunya dikonfirmasi tidak hadir. Selesai sudah sebenarnya. Nggak perlu itu pengecekan. Nggak perlu sama sekali.
Saya melihat kita sini berbicara semua, kita sedang mempermainkan hukum. Saya bisa bilang demikian. Bayangkan kita melaporkan sesuatu, kita nggak hadir dipanggil. Gimana ceritanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Makanya dilaporkan salah satunya Bu Egy Sujana. Iya. Oke. Bagaimana ceritanya ada pengaduan, pengadunya dipanggil nggak datang? Oke. Itu aja selesai sudah, nggak usah kita panjang-panjang di sini. Tapi kan ada satu lagi Bung Rizal Fadilah TPU. Apapun kita dengarkan dengan seksama pemaparan daripada Bareskrim bahwa seseorang yang melakukan pengaduan, menandatangani aduannya tidak hadir, selesai. Tetapi saya melihat Bareskrim Mabes Polri, kita harus mengapresiasi melakukan rangkaian tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, itu rangkaian. Masalah ada salah satu, salah dua dan berapapun yang mungkin kurang pas dengan hati kita. Jadi begini, saya mau kasih tahu teman-teman semua sini bahwa ketika ada suatu pertandingan pasti kan ada aturan main. Ketika aturan main itu kita yang pengen kita menang, selesai ngapain kita tanding. Kita masuk kemarin waktu saat lalu saya bilang masuk ring. Ada pertandingan tinju di ring. Tiba-tiba orang keluar ring. Udah ada tuh wasitnya semua, sudah ada penantang dan ada yang ditantang. Sudah ada audiensnya semua. Tiba-tiba dia keluar ring. Kan selesai sebenarnya, nggak usah dibahas. Artinya sampai sekarang, tadi beliau sampaikan, saya penggugat UGM, saya pengen tahu bla 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 bla. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau Tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin. Semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin nih. Saya tanya dengan Mas Roy, kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya, ini kan ada yang minta, Ya. ada yang minta, banyak orang minta, Ya. ditunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji karena Berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? ya setelah hasil tes nanti bener apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, Betul. kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah Bukan berhenti. itu Tapi kalau pertanyaan enggak, saya. Mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta untuk ditunjukin. tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini itu. Ini Iyalah. masyarakat bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin gak selesai juga. Cuma ini apa yang disampaikan Bung Roy, saya harus sampaikan kalau asli selesai. Clear, selesai. Tapi kalau Nah, ada saya mau yang konfirmasi janggal, dulu. Saya mau maka konfirmasi dulu. Akan dipermasalahkan. Saya mau konfirmasi dulu. Oke, silakan. Ya, Saya melihat beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu asli. Asli. Ya, asli fisik ijazah. Oh iya, oke. Saya pengen kasih tahu, saya pengen tanya ya kalau Bapak ditunjukin- ahli forensik. bukan soal itu. Nah, saya sudah nggak bisa memastikan asli atau Mas enggak Roy, kan? Gini Mas Roy, apa yang Mas Roy sampaikan, apa yang Pak Rismon sampaikan itu nol. Kenapa saya bilang nol? Karena bukan di ruang sesungguhnya pembuktian. Oke, makanya kita bawa ke ruang Ya, pembuktian, sesungguhnya. Pak. Kita bawa ke ruang Ini kita pembuktian. ngobrol sekian bulan nih, bullshit semua. Nol. Karena nggak ada. Karena kalau pembuktian harus ada tata caranya. Seperti itu. Ruang hukum. Kita nih sekarang mengeksaminasi seseorang dan makanya Bapak menduga dia difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu dilaporkan. Karena sudah kita sampaikan terbuka, jangan, hentikan, jangan, masih terus. Gini, Prof. Evan. Saya kasih tahu sebentar dulu. Saya Oke, jelasin dulu. habis ini saya ya. Bukan, saya sedang meminta konfirmasi sama Mas Roy. Iya. Kalau ditunjukin ijazah aslinya bagaimana? Justru itu kalau tunjukin ijazah aslinya kita cek. Berhenti nggak? Tergantung itu asli apa enggak. Bisa Kalau begitu. enggak asli ya enggak mungkin kita berhenti. Karena sudah diperiksa sama Bareskrim disampaikan Ya asli. hasil ujinya Bareskrim seperti itu. Kita menggunakan Kita cek. hukum negara Republik Indonesia. Intinya gini, Kita diminta ke memiliki pengadilan aja juga enggak kedaulatan. ditampilkan. Tapi sebentar gini Pak, Gitu. saya harus tanya ke Prof. Firman. Adakah, saya nggak tahu karena apakah ada komunikasi ke Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi satu waktu akan menunjukkan itu karena yakin ini asli, ini sah, nggak ada masalah. Silakan diuji oleh siapapun misalnya. Pertanyaannya jika ditunjukin bagaimana? Ini jadi debat kursi saya. Bukan. Ketika ada Berhenti itu, nggak? Saya tunjukin nih. kalau asli dan Terserah sah, mau belum dieksaminasi, mau dia apa? Saya jawab. Ya, Tadi, silakan. jika ditunjuk. Iya. Boleh Jika, saya kan? sambung ya? Iya, silakan. Di depan ahli-ahli Silakan. independen. Ayo. Berhenti. Ya. Oke, kita saksikan ya. Oke.
Di depan ahli Iya. independen. Oke. Oke, kita Artinya pegang, kita kunci akan ya. saksikan. Kita kunci. Nanti Jadi kita akan- ada Banyak. dari kami, Terima kasih. ada dari Pak Firman, Iya. terus ada yang Ini menarik dari nih. independen. Artinya, iya. artinya akan ada rencana Iya, itu. jika kita akan hadirkan di pengadilan, minta pengadilan untuk mengeksaminasi. Menguji. Iya dong. Oke. Jadi jangan sampai kita sudah melihat kalau dikasih pun Iya. tidak akan selesai. Karena kita dalam suatu pertandingan yang mana rules-nya kita pengen kita menang doang. Pertanyaannya begini, ini kan pengadilan ada dua nih. Ada dari Pak Komar yang menggugat UGM dan meminta ijazah Pak Jokowi, atau nanti misalnya ini kasus ini soal topik hari ini, Mas Roy CS, Bang Rismon CS, itu kemudian kasusnya jalan terus sampai ke pengadilan. Pengadilan yang mana ijazah itu akan ditunjukkan? Manapun pengadilan di Indonesia ini, di Republik Indonesia ini meminta, Ya. siap. Oh, pengadilan yang minta. Yes. Bentar. Masalahnya, Prof. Firman, kemarin sudah 3 kali bahkan ketika ada pengadilan di Solo yang digugat Dr. Taufik, itu malah nggak datang, padahal tuh diminta untuk datang. Tunjukkan 3 juga kali itu maksudnya tidak yang mana? datang. Yang pengadilan di Pengadilan Negeri Solo, sidang mediasi. Artinya kan pengadilan, jadi saya harus Ya ini kan jelaskan. nggak konsisten. Saya Itu jelaskan. pengadilan loh, Pak. Saya jelaskan, Mas Roy. Iya. Pengadilan dalam tahap mediasi belum masuk ke perkara. Orangnya aja nggak datang, gimana masuk perkara? Oh, jangan begitu dong. Kan Iya loh. saya bukan kuasa hukumnya, saya nggak berani mengomentarin. Tapi saya melihat bahwa jika memang itu diperlukan oleh persidangan, kan berkali-kali kita sampaikan, kita akan kasih. Dan hari ini terkonfirmasi kalau dikasih berhenti. Mediasi kemarin diminta. Itu mediasi, belum masuk ke dalam materi. Jadi Oke. dalam mediasi tidak ada kewenangan mereka minta-minta kita. Harus dari hakim yang Iya meminta. Kalau hakim meminta, Pak Jokowi akan memberikan itu. Tadi saya sampaikan bahwa pasti akan diberikan. Pasti akan diberikan. Pasti diberikan. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya pada pemirsa semua bahwa ini mohon maaf nih ya, kita ini semua nih kubu. Mohon maaf nih, sebelah kiri saya ini sedang mempermainkan hukum. Bayangkan dia melakukan pengaduan tidak hadir, minta diverifikasi. Bagaimana? Nah, saya mau lanjutin nih. Nggak hadir bukan mereka, yang hadir Bung Egy Sujana. Iya kan, pengadunya dia, yang tanda tangan dia, tapi nggak hadir. Gimana ceritanya? Mas Aiman mengadu, Pak saya dipukul teken, terus Mas Aiman nggak datang. Gimana? Saya kira nggak cocok ditanyakan ke kami, Pak. Kami bukan tim. Saya bukan, kan tadi saya bilang kubunya Mas Roy CS sedang mempermainkan hukum. Kenapa? Karena ada suatu pengaduan tapi dipanggil tidak datang. Saya harus mengapresiasi Bareskrim. Ya. Kenapa? Seluruh rangkaian dilakukan oleh Bareskrim itu sebenarnya sudah dilakukan. Berjalan dengan baik, dipanggil, diverifikasi, diklarifikasi, dicek. Adapun mengenai identik dan tidak identik, kalau kita cermati mengenai font, mengenai kertas, mengenai pengaman tinta dan sebagainya. Artinya apa? Kita perhatikan, sampai Presiden Republik Indonesia ke-7 hadir. Tapi pengadu bercanda, nggak datang. Gimana ceritanya? Gini, sebaiknya kita fair aja, Prof. Firman. Kita tidak boleh gibah membicarakan orang yang Kok tidak ada di- gibah? Gibah Saya bicara dong. fakta dong. Iya. Loh, kan disampaikan sama Bareskrim. Loh Saya iya. nggak gibah loh. Betul, orangnya nggak ada di sini. Bukan soal orang yang ada di Orangnya sini. nggak ada Saya di mau sini, ngasih ngapain tahu. disampaikan? Dari tadi saya Nol besar dong sudah nilainya. Betul, makanya. Kalau ada TPUA, kan pengadunya TPUA. Minimal ada Pak Egy yang lagi sakit, yang saya tahu, atau ada Pak Rizal Fadila atau Mas Rezakan. Itu sebaiknya. Iya, tapi Jadi nggak usah disampaikan itu kok orangnya nggak Kita ada kok membahas apa disampaikan. sini sekarang? Makanya pertanyaan saya pertama waktu saya dikasih apa? Kita sedang membahas apa ini? Soal ijazah palsu, soal kasusnya Mas Roy yang lanjut atau tidak, Ya. gitu. Ya artinya kan kalau ada suatu pengaduan orangnya yang mengadukan Ya, ya. Cuma dipanggil. saya harus fair juga kan yang mengadukan bukan Mas Roy, bukan Murid. Iya, Oh bukan iya, kami. hanya kita membahas itu sekarang kan? Enggak. Loh iya dong, akibat itu kan diperiksa. Akibatnya Kita kan harus apresiasi. Polda Metro Jaya kan. Bukan. Iya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sangat tepat dan kita harus apresiasi. Sampai dengan Presiden Republik Indonesia ke-7 hadir walaupun si orang pengadunya tidak kunjung datang. Oke, saya sudah tangkap dan apa kemudian yang menjadi concern meskipun menurut saya juga tidak pas karena Bung Egy dan
Bung Rizal Fadila tidak di sini. Bukan, dan tidak bisa dijadikan satu Bukan, dengan kita Bung sedang Rismon dan membahas Roy. tadi, saya sudah bilang tadi, apa yang disampaikan sama Bung Rismon mengenai eksaminasi kasus lain tadi disampaikan, itu nggak ada urusannya dengan kasus ini. Masing-masing kasus memiliki keunikannya masing-masing. Bisa saja waktu itu Pak Rismon ini memang sebagai seorang ahli disumpah, disajikan informasi keahliannya sesuai dengan prosedur hukum. Hari ini kan enggak, itu yang saya mau kasih tahu. Bahwa kita sekarang ini hanya akrobat, ya, sensasi, gitu loh. Jadi maka kita harus sudahin, gitu loh. Seharusnya seperti itu. Mengenai pengaduan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, ya kita lihat nanti. Apakah tadi seperti Pak Susno bilang sebaiknya mereka menggunakan analisa tersendiri sebagainya. Kita lihat nanti. Ini jadi masukan tadi kan, bahwa atas pemeriksaan itu ya kita lakukan sesuai prosedur. Itu yang saya mau katakan. Sehingga apa? Saya mau memberikan lurus bahwa sudahlah. Ya. Mau sampai kemana ini nol. Dan Pak Jokowi tadi sudah disebutkan oleh pengacaranya siap ketika hakim Siap. untuk meminta ijazahnya. Kita akan kembali saat Ya. lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Hai semuanya, balik lagi nih di live shopping bareng aku. Kalau ada aku nih, aku mau. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Rismon dan Bang Roy Suryo. Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan dihentikan. coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Karena orang yang mencoba untuk menarasikan palsu dan sebagainya gak datang. Tadi diverifikasi, itu Polda Metro Jaya. Saya mengatakan Bareskrim. Saya mengatakan juga, saya membaca juga ada apa namanya itu survei-survei. Survei-survei mengatakan ini dan itu menjelek-jelekan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan sampai, ya saya kasih tahu doang, boleh saja diketawain kan gitu. Jangan sampai, dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya mencemarkan nama baik dia. Ada klarifikasi baru lagi ya, bahwa Bang Egy juga sudah memberikan surat sakit ya, sakit keras kedua-duanya, Mabes Polri dan Terima Mabes kasih Polri dan Pak Rismon Polda. membuktikan Dari Pak Juju Purwantoro. Terima kasih Pak Rismon membuktikan bahwa orang yang mengadu dengan luar biasa, mengadu sampai harus ke sana kemari berbulan-bulan, tiba-tiba begitu saatnya dipanggil terkait pengaduannya gak hadir. Sakit natural cause, natural cause, Pak. Apapun. Kok apapun sakit iya dong. loh, tak terhindarkan. Iya, Natural artinya cause. kan artinya kan dia bisa sampaikan dengan cara-cara lain. Apakah dia sekarang dalam posisi di infus ICU? Tunjukin aja. Oke, nanti kita Kira-kira soal itu, Ya, Pak Iman. terima kasih. Saya ke Pak Yusuf Warsim sebelum saya ke Bung Refli. Tapi Bung Refli agak mengernyitkan dahi ketika jangan ada yang memfitnah lagi Pak Jokowi gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu Bung Refli merasa seperti itu atau enggak. Nanti saya ke Bung Refli. Tapi sebelum ke Bung Refli, saya ingin ke Pak Yusuf Warsim dulu, Komisioner Kompolnas. Pak Yusuf? Ya, selamat Iya. malam. Selamat malam Pak Yusuf, terima kasih. Pak Yusuf, saya ingin Anda menilai terkait dengan apa yang menjadi proses di kepolisian, termasuk laboratorium forensik yang telah menyampaikan hasil bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bagaimana Kompolnas melihat ini? Baik, pertama ini kasus ijazah Pak Jokowi ini mendapat perhatian publik. Dalam hal ini kami mencatat bahwa kepolisian dalam menindaklanjuti laporan yang tentunya di Bareskrim kaitannya dengan dugaan ijazah palsu sejauh ini sudah responsif. Namanya laporan kan diproses, ditindaklanjuti. Kemudian Bareskrim sendiri menyampaikan hasil penyidikannya, dihentikan penyelidikannya. Tentu kami sebagai pengawas harus mendapatkan informasi yang cukup jelas dan detail untuk memastikan apakah proses penyelidikannya yang sejak awal kita dorong harus benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentu ini masih dalam proses kami meminta klarifikasi karena kemarin yang telah dihentikan penyelidikannya itu
dari pihak pelapor sendiri kan kalau kita cermati di pemberitaan media ada keberatan. Nah, tentu SOP-nya kalau ada keberatan dari pihak pelapor dan keberatan itu diterima oleh atasan penyidik, ya kita kembali kepada buku pintar penyidikan saja di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, itu bisa dilakukan gelar perkara. Nah, hanya apa yang disimpulkan dan ditetapkan oleh penyidik terkait dengan penghentian penyidikan itu, kalau buku pintarnya kan cuma 2. Penyelidikan itu dihentikan karena tidak ada dugaan tindak pidana. Sebentar Pak Yusuf, bahwa kemudian pelapor dalam hal ini TPUA meminta gelar perkara khusus secara terbuka. Apakah itu mungkin menurut Kompolnas? Ya, gelar perkara khusus itu secara normatif di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan salah satunya ada pengaduan masyarakat. Katakanlah pelapor menyampaikan keberatan itu dan itu bisa dijadikan pengaduan, itu bisa-bisa saja. Tapi sebenarnya tidak perlu juga gelar perkara khusus karena di dalam Perkap itu sendiri sudah diatur apabila atasan penyidik menerima keberatan pelapor atas penghentian penyidikan, itu dapat dilakukan gelar perkara. Penyelidikan ya? Iya, penyelidikan. Okay. Penyelidikan. Nah, hanya secara umum, secara khusus, gelar perkara khusus itu kan sudah ditingkatkan ke penyidikan. Walaupun demikian, yang sering di dalam praktek dalam pengawasan kami, gelar perkara khusus juga tidak terbatas, tidak tertutup ketika itu masih dilakukan tahap penyelidikan. Artinya tetap terbuka untuk dilakukan itu? Ini kan penghentian penyelidikan. Di dalam Perkap itu sudah diatur. Perkap itu buku pintar penyidikan. Apabila atasan penyidik menerima keberatan. Ini kan kalau kita baca di dalam pemberitaan media itu kan ada keberatan. Nah, itu diterima oleh atasan penyidik, maka dilakukanlah gelar untuk menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Itu yang selanjutnya, itu yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum kemarin, kan dinyatakan ini bukan tindak pidana. Sehingga ketika laporannya itu dugaan ijazah palsu, dan itu di dalam proses penyelidikannya dikatakan bukan tindak pidana, maka ditafsirkan ijazahnya sesuai dengan hasil pemeriksaan palsu. Itu kemenangan penyidik, itu kemenangan penyelidik. Tapi kalau pelapor itu merasa keberatan dengan hasilnya, ketika nanti dilakukan gelar perkara, nanti akan terlihat bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Siapa-siapa yang dilakukan wawancara, siapa-siapa yang dimintakan klarifikasi. Dalam hal ini tentu menurut sorotan kami, yang punya otoritas untuk menentukan ijazahnya itu ada atau tidak kan sesungguhnya yang menerbitkan ijazah itu, yaitu pihak perguruan tinggi UGM. Nah, kami sendiri ketika nanti mendapatkan klarifikasi sebagai pengawas, kami akan lihat proses itu sudah komprehensif, sudah sesuai SOP tidak penyelidikannya untuk bisa ditentukan bahwa ini profesional, bahwa ini akuntabel. Sejauh ini karena sudah ada penyampaian secara publik, ya ini sudah dikatakan transparan. Hanya kami catat, ini ada keberatan dari pelapor, tentu ini bisa dicatat oleh atasan penyidik, perlu dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan pelapor. Oh, jadi rekomendasi salah satunya alternatif nanti ya dari Kompolnas adalah melakukan gelar perkara ulang khusus. Tadi kan sesuai dengan buku pintar penyidikannya Perkap 6 tahun 2019 itu sudah diatur adanya gelar perkara yang itu didasari oleh adanya keberatan pelapor. Oke. Ketika atasan penyidik menerima keberatan itu, ya dilakukan gelar perkara yang itu pelapor bisa hadir. Baik, terima kasih. Kalau pelapornya tidak hadir pada saat dipanggil untuk mengklarifikasi laporannya, bagaimana Pak? Bentar, Ya, sebelum lanjut Pak, ada klarifikasi baru ya, bahwa Bang Egy Pelapor ini ya. ya itu sudah diwakili oleh pengacara ya Pak Hizbullah anaknya sendiri dan Bu Eli, dan sudah 2 kali dipanggil dan datang. Oke, Terima sebentar. kasih. klarifikasinya. Terima kasih. Semakin dikasih tahu, semakin publik bisa tahu bahwa si pengadu itu tidak pernah kunjung datang Oke. dan tidak bisa diwakili. Oke.
Silakan Pak Yusuf, silakan. Silakan. Ya seharusnya ketika laporan itu atau pengaduan itu kan di satu sisi merupakan hak, tapi pada sisi lain merupakan kewajiban kalau kita lihat di KUHAP. Nah, seharusnya ketika sudah menuduhkan seseorang melakukan dugaan tidak pidana, maka kan itu mendalilkan, ya, yang mendalilkan itu harus proaktif, itu seharusnya. Hanya sejauh ini kan kita lihat penyidik Barreskrim memproses, mendalami dan melakukan penyidikan itu. Ini nanti kami lihat proses ini kami catat sesungguhnya. Pertama karena ini menjadi perhatian publik, ya ini Barreskrim sudah sangat responsif memproses, mendalami, menindaklanjuti. Tujuannya apa? Agar ada kepastian hukum yang didapatkan tidak semata oleh Pak Jokowi, tapi publik mendapatkan kepastian hukum. Nah, ketika pun nanti ada keberatan pelapor, ya disampaikan saja keberatan itu, tapi tentu ketika nanti dihadirkan dalam gelar kan menjadi rasa gimana ya, tidak ada hasil klarifikasi berita acara wawancara dari pelapor karena tidak terpapar. Itu saja yang akan menjadi catatan penting dan itu kami akan pantau. Baik. Terima kasih Pak. Sekali lagi Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim, terima kasih telah bergabung sama Rakyat Bersuara. Saya lanjut Bung Refli, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya jangan dipotong saya ngomong. Saya tadi cuma mendengarkan saja bapak-bapak semua. Tapi jangan 1 jam ya. Ya. Saya ingin beyond the law ya, walaupun saya orang hukum tata negara. Jadi sebagai podcaster, saya mencoba juga menyerap aspirasi publik yang bisa kita ambil melalui data-data yang ada yang beredar di media sosial. Karena data itulah yang kita bisa ambil. Data yang tidak pernah bermedia sosial kita nggak bisa ambil. Nah, sehari setelah Barreskrim mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli, itu kesimpulannya kan. Kemudian saya dan teman saya itu mengambil data di media-media sosial ya. Itu teman saya tulis saja di belakang. Hasilnya saya mau bisa ditampilkan nggak hasilnya? Kalau bisa saya bacakan ya. Ini jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil sehari setelah press conference pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 23 Mei 2025 yang setuju dengan Barreskrim itu jumlahnya hanya 11,8%. 11,8%. Yang tidak setuju itu 88,2%. Bukan yang itu, yang lain. Ada satu lagi mungkin? Yang ini, kalau bisa yang diagram begini, yang ada diagram begini. Oke. Ya, ini yang bulat. jumlah itu Pak di YouTube ini atau apa? Di semua media sosial. Oke, jumlahnya berapa itu? Jumlahnya antara 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta Ya. akun ya? Bukan, 1-2 juta percakapan di seluruh media sosial. Oke. Kan itu pakai Python. Jadi kita ngambil data itu Ya. big data. Atau toolsnya, kita Ya. nggak punya data itu. Oke. Kemudian pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya sudah saya serahkan sebenarnya. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal yang sama 23 Mei 2025, tadi pukul 9 ya kita bergerak, itu yang setuju tinggal 6,1%. Yang tidak setuju itu 93,9%. Tidak setuju akan? Barreskrim, hasil Barreskrim. Oke. Ini kan people perception. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada tanggal sebentar ini hilang dia datanya gara-gara. Jadi pada tanggal 25 Mei 2025 itu terakhir kita ambil. Yang setuju 5,8%, Makin kecil. Yang tidak setuju 94,2%. Oke. Total jumlahnya 2 juta percakapan. 2 juta percakapan. Baik. Jadi 2 juta percakapan di lintas semua media sosial. Itu biasa kalau orang main big data biasa. Dan ini
Ibu dan bapak-bapak sekalian, konsisten dengan sentimen negatif terhadap ijazah palsu ini. Artinya sentimen negatif kepada Pak Jokowi akhirnya. Pada bulan Desember 31 Desember 2024, sentimen negatif itu baru 40,2%. 40,2% sentimen negatifnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 akhir bulan ya, setiap bulan itu sentimen negatifnya melonjak menjadi 81,9%. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025 akhir bulan Februari, sentimen negatifnya turun menjadi 76,2%. Kemudian pada 31 Maret 2025, sentimen negatif berkembang lagi, naik lagi menjadi 80,5%. Apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Refli? Sebentar dulu, saya sampai selesaikan. Dan kemudian terakhir tanggal 23 Mei 2025, sentimen negatif 95,8%. Artinya, dalam konteks ini, saya akan jelaskan berikutnya. Kenapa sentimen negatif itu kepada Pak Jokowi. Oke, next. Tadi yang ditampilkan. Coba tampilkan yang tadi. Saya berusaha mengadakan yang namanya polling di media saya. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya. Ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Next, berikutnya. Iya, tapi ini kalau di YouTube-nya Bang Ali Ngabalin beda mungkin hasilnya. Sebentar, saya akan jelaskan nanti. Oke. Berikutnya. Iya. Berikutnya. Karena media sosial kan punya algoritma. Iya. Iya boleh, asal sebandingnya. Iya. Kalau cuma 1.000 kita nggak terima. Kemudian berikutnya adalah apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Iya. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Ya, terakhir. Oke, next. Oke. Silakan dibacakan langsung. Nggak ada lagi. Ada. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabespori, B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting. Nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabespori 9%. Oke. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat data itu konsisten, hampir 90% semua, baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cobalah kita lihat, berpikir dengan hati nurani, ya. This is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya, tetapi yang namanya publik paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Saya ini sedih karena saya alumnus UGM juga. Saya S1 UGM. Pernah jadi ketua BEM di sana. BEM Fakultas Hukum. Tetapi kalau dalam hal pencarian kebenaran, kita mau UGM mau apa, yang paling penting adalah bagaimana kebenaran bisa ditegakkan, bukan mencari pembenaran. Oke. Kalau kemudian dilihat lagi sentimen negatifnya juga banyak. Karena itu menurut saya ini perlu menjadi perenungan, ya. Oke, satu sisi saya menyampaikan data. Sisi kedua,
apa sih yang mau dicari? Kebenaran substantif atau kebenaran prosedural? Kebenaran substantifnya itu adalah apakah ijazah Pak Jokowi asli atau bukan? Kan itu yang mau ditanya, bukan yang lain. Bukan apakah Roy Suryo akan dipenjarakan atau tidak. Itu kan pengembangannya. Apakah pemenang dari perdebatan itu para lawyer atau tidak, bukan itu. Nah, Menurut Anda begini, apa yang sampaikan Barreskrim belum cukup? belum cukup dong. Kan itu baru proses penyelidikan lagi. Belum proses penyidikan, belum proses, belum Harusnya untuk Oke. cukup itu sampai tahap Sebentar, saya mau bilang ya, selain masalah di Barreskrim, ada persoalan di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo, ada di Pengadilan Negeri Sleman. Itu dua perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi itu dulu yang harusnya diselesaikan. Pak Jimli setuju, saya setuju, itu dulu yang diselesaikan. Kalau kita mau bicara bagaimana pembuktian apakah ijazah palsu atau tidak, itu forum yang jauh lebih bermartabat. ketimbang memproses Mas Roy Suryo mengatakan itu. Tidak, termasuk memproses Pak Jokowi. Kan kalau kita bicara Barreskrim, potensial tersangkanya kan Pak Jokowi. Kalau Dan- kita bicara di Polda Metro, potensial tersangkanya Mas Barreskrim sudah selesai Suryo. karena dihentikan. Ya itu kan nanti kan kita lihat kan ada keberatan kan. Nah, Oke. karena itu saya katakan ya, jauh lebih baik kita selesaikan di Pengadilan Surakarta. Nah, dalam Pengadilan Surakarta itu penggugat harus diberikan kesempatan, tergugat harus diberikan kesempatan. Siapa penggugatnya? Itu Dr. Taufik. Siapa tergugatnya? Pak Jokowi. Kemudian ada KPU Surakarta, ada SMA 6 dan ada UGM. Disitulah put everything on the table. Begini, secara faktual ada different opinion, ada pendapat yang berbeda di antara kita semua yang hadir di sini. Itu kita tidak bisa deny, yaitu kalau kelompok kiri kecuali Pak Susnodi Aji yang agak ya main abu-abu dia ya kan, main aman, mengatakan sudah bagus prosesnya, udahlah sudah selesai. Tapi mereka belum mengatakan. Kalau kita punya different opinion, maka semua harus put on the table, dikasih kesempatan. Ini kan belum dikasih kesempatan untuk menyampaikan keterangan apapun, kecuali keterangan di publik. Kan harusnya kita berharap nanti Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo itu sampai pada tahap pembuktian. Mudah-mudahan tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta yang mengatakan NO atau tidak dapat diterima sehingga tidak sampai pada tahap pembuktian. Kita ingin tahu sebagai warga negara ada the right to know. Apakah memang betul ya ini ijazahnya asli atau tidak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena ada kasus yang sedang berjalan. Kalau tidak ada kasus yang sedang berjalan, kita tidak menuntut. Tapi ini tidak ada kasus yang sedang berjalan dan itu mudah sekali, selesaikan saja. Silakan semua data dibawa, mau dia ahli, saksi, surat, keterangan dan lain sebagainya, petunjuk dan lain sebagainya, silakan masukkan ke sana semua. Dan mudah-mudahan pengadilannya berintegritas. Kalau sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikuti kaidah good governance dan clean government, maka sudah diam kita. Tetapi kalau sekarang not adequate, saya bilang belum cukup. Apalagi belum proses pro justisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selesai, saya berikan kesempatan. Nanti saya berikan kesempatan. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti pertama ke Halo Sobat Nyaman, kali ini kita bawa langsung ke kamar tidur impian bareng Kintakun. Siap-siap upgrade kenyamanan tidur kamu. Mau tidur dengan Pak ijazah Pak. bagus banget ya. Ternyata spray dan juga selimutnya benar super lengkap dan nyaman banget. Nah makanya aku mau ingetin lagi buat kalian check out di YouTube showcase-nya official Ainus TV. Sekarang juga mumpung promonya masih ada. Nah ini benar-benar lembut banget, kalian gak bakal nyesel deh kalau kalian check out sekarang juga. Dan benar-benar mumpung promonya masih ada bed cover, spray. Sampai pada closing statement kita pada hari ini. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa.
Yang jelas satu sisi sudah dihentikan dari pelapor yang menuding bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kemudian proses kedua, Bareskrim telah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Apakah nanti akan ada pencabutan pelaporan dari pihak Pak Jokowi sehingga semua kasusnya hilang semua, nggak ada yang tahu. Tapi inilah momen untuk menjawab. Tadi sebelum menjawab, saya ingin ke Abang, tapi sebelum Abang, Aku dulu sedikit ya? dulu. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Aiman. Jadi saya ingin menanggapi tadi pandangan dari Pak Refli bahwa yang disampaikan itu adalah penggiringan opini menurut saya. Soal survei tadi? Iya dong. Oke. Karena kan tadi jelas disampaikan, dipaparkan bahwa ini adalah punya saya. Tentu pasti penggemar beliau. Ya kan seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan ada hal-hal bahwa sekarang sedang dilakukan proses segala macam. Tidak diterima juga bahwa sudah pelapor atau pengadu tidak hadir, masih terus digas. Oke. Saya ingin sampaikan bahwa yang disajikan tadi adalah suatu bukti bahwa efek rusak dari fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan yang sudah disurvei oleh beliau terkait, saya nggak tahu apakah beliau adalah pendukungnya Pak Roy dan sebagainya, saya nggak tahu. Ya, tapi saya mau kasih tahu apa yang disampaikan oleh beliau, efek rusak, efek damage yang terjadi luar biasa. Dia sampaikan tadi dari bulan Desember sama, artinya jangan sampai saya mau menyampaikan kita menggiring opini menjadi fitnah dan perbuatan pencemaran nama baik. Saya rasa itu. Oke, baik. Karena Bung Refli yang disampaikan, maka saya mulai closing statement dari Bung Refli. Tapi jangan panjang-panjang, 1,5 menit aja Bung Refli, silakan. Nanti saya berikan kesempatan kalau seandainya nanti menyebut Bung Refli lagi. Oke, Iya. gitu ya. Kalau saya mengatakan he is doing his job. Ya kan? Oke. As a lawyer, he is doing his job. Ngapain Sebagai kita mau pengacara, membantahnya? oke. Sebagai pengacara, dia sedang membela kliennya. Oke. Karena itu ya sudah kita hormati saja. Ngapain saya mau berdebat? Yang saya sampaikan itu adalah data. Dan data itu sifatnya objektif. Bisa dicek dan bisa diulangi. Jadi kalau kita ulangi, kurang lebih akan sama saja datanya. Satu. Yang kedua, memang ini yang 2 data tadi bukan di saya ya, 2 data tadi big data. 3 data itu adalah polling di tempat saya. Makanya saya challenge siapapun yang punya YouTube untuk membuat pertanyaan yang sama, tapi harus minimal 100.000. Oke. Dan Anda yakin jawabannya sama dengan Anda? Insya Allah. Itulah kenapa kemudian kasus ini bukan nol, Anda mengatakan itu, Iya. ini wajib untuk dibahas. Iya dong. Karena berbeda dari hasil penyelidikan. Saya tidak hasil mau datang kalau forensik. kasus ini nggak ada gunanya. Ngapain kita datang ke rakyat bersuara? Silakan. Terima kasih. Jadi saya mau klarifikasi bahwa saya bukan di pihaknya Roy Suryo, bukan di pihaknya Jokowi, tapi saya di pihak kebenaran. Oke. Oleh karena itu, data yang disampaikan pada malam hari ini belum ada artinya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Oleh karena itu, kami minta kepada teman-teman semua atau yang memiliki bukti supaya bisa dihadirkan nanti di pengadilan. Tapi Anda yakin bahwa pengadilan akan membuka data ijazah Pak Jokowi? Meminta itu? Ya, seharusnya begitu. Iya. Kalau tidak dilakukan oleh pengadilan, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kita serahkan saja sepenuhnya kepada pengadilan karena dialah yang diberikan wewenang oleh negara untuk memberikan keadilan. Dan Anda akan mendesak itu? Meminta itu kepada yang Kami mulia meminta hakim? secara sesuai dengan prosedur. Iya, sesuai dengan hukum. Iya. Ya atau tidak pengadilan yang kita serahkan kepada pengadilan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Prof juga nanti seperti dikatakan tadi bahwa akan membawa bukti-bukti yang itu yang kita harapkan supaya polemik ini bisa selesai secepat mungkin. Kalau begini terus berbahaya. Saya kira demikian sepunya. Jadi polemik ini menurut Anda selesai sesederhana Pak Jokowi atau pengacara mungkin ya Itu menunjukkan selesai. ijazah yang dimilikinya. Betul. Dibawa semua bukti-bukti kita periksa gelar perkara, selesai urusan. Iya, kita tenang, negara tenang. Oke, baik. Seperti itu. Saya ke Bung Pitra, silakan Bung Pitra. Yang pertama saya ingin sampaikan, saya tidak sependapat dengan si Bapak baju merah itu karena
Pengadilan yang membuktikan. Pengadilan itu tidak membuktikan, Pak. Dia hanya menerima dari penggugat dan tergugat. Silakan Anda selaku penggugat yang buktikan. Ya, tapi dia Gitu loh. memutuskan, Pak. Tunggu dulu. Ya. Kamu diam dulu, tunggu dulu, saya lagi bicara, ya. Gugatan kau itu abu-abu kalau menurut saya. Cuma saya Tunggu dulu, luruskan. kamu diam Ya. dulu. Kamu tadi udah testimoni tadi. Bung Aiman, saya ingin menyampaikan ada gium hukum yang mengatakan actori incambit onus probandi. Artinya, siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Baik itu dalam perkara perdata maupun pidana. Pidana yang membuktikan itu jaksa penuntut umum. Beban pembuktian ada sama dia, bukan pada terdakwa. Begitu halnya dalam perkara perdata, beban pembuktian itu ada pada penggugat. Jadi kalau memang ada orang yang mengatakan menggugat ini nanti akan dibuktikan oleh pengadilan, itu salah, ya. Karena beban pembuktian itu ada pada penggugat, sebagaimana asas actori incambit probatio di dalam perdata. Jadi hal-hal seperti itu Bapak harus paham gitu loh. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan, di dalam perkara ini kan sudah pernah juga diuji secara pidana. Dan saya sudah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 319. Terdakwanya Bambang Tri sama Gus Nur. Konteksnya sama juga, menuding ijazah palsu Jokowi. Tapi di pengadilan mereka tidak bisa buktikan palsunya di mana. Sehingga mereka divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan vonis penjara 6 tahun. Mereka banding. Begitu juga dinyatakan bersalah 4 tahun. Kasasinya juga begitu ditolak. Artinya apa? Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung ini membuktikan bahwasanya ini telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, artinya ini bisa dijadikan jurisprudensi bagi hakim yang kedepannya mengadili perkara yang sebelumnya juga sudah pernah diperiksa. Artinya apa? Kita di sini tidak belajar dari pengalaman masa lalu gitu loh. Makanya Pak Jokowi kemarin ada sampaikan, saya kasihan gitu loh, apabila perkara ini dilanjutkan terkait dengan hal yang sama ini juga gitu. Jangan juga kita nanti tetap ngotot pada tuduhan-tuduhan kita, tapi ujung-ujungnya nanti kita selaku terlapor dan diproses. Memang saya akui ya, yang repot di sini bukan Pak Jokowi maupun bukan Bang Roy Suryo, Bang Rismon maupun yang lain. Yang repot adalah Polri. Mereka bertiga ini lemparannya kemana? Kepada polisi. Jadi polisi ini bingung sendiri antara mereka berdebat dan tapi mau tidak mau polisi harus melakukan penyelidikan gitu loh. Nah, kita harus berikan acungan jempol kepada penyidik yang menangani kasus ini karena dia dengan cepat memproses laporan ini baik dari pengadu dumas maupun pelapor dari pihak Jokowi. Artinya apa? Di sini tidak ada yang tumpang tindih ataupun tidak ada yang tidak objektif. Semua sama-sama diproses. Buktinya yang duluan diproses yaitu laporan dumas tadi. Nah, setelah dihentikan baru ini dipanggil-panggilin, kan begitu. Artinya kalau saya melihat langkah yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim Polri ini langkah yang sudah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku. Artinya mereka sudah melakukan rangkaian penyelidikan, laboratorium forensik, dan lain halnya. Tinggal nanti karena ini dihentikan, Bang Roy Suryo maupun Rismon akan menghadapi laporan daripada Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ini tinggal penyidik melengkapi itu saja. Jadi beban pembuktian nanti biar Bang Roy nanti akan buktikan palsunya di sini loh gitu. Tapi saya khawatir dengan adanya putusan PN Surakarta ini akan menjadi jurisprudensi bagi hakim nanti yang akan mengadili itu. Itu menarik. Oke. Saya akan tanyakan. Silakan. Bu Rismon. Iya. Klarifikasi dulu lagi ya terkait dengan Bang Egy tadi. Ini yang baru Pak Firman biar jangan langsung tuduh ya kan. Nah, anaknya sudah jadi pengacara perwakilannya. Terus Bu Eli itu juga pengacara Bendum TPUA. Ini dari WA saya baca. Dan itu ada di YouTube-nya juga panggilan sebagai terlapor sudah diwakili. Tetapi panggilan sebagai pelapor belum ada. Jadi panggilan terhadap Bang Egy Sujana itu sebagai pelapor di Mabes Polri itu belum ada. Jadi kalau dibilang tadi kenapa nggak datang, ya karena belum dipanggil gitu ya sebagai pelapor gitu Pak.
ya. Silakan nanti diklarifikasi ke pihak Mabes Polri. Mau ditanggapi tadi udah ada kasus yang sebelumnya Bambang Oh, Tri, jelas ya. Pak Jokowi Kasus kasihan Bambang di- Tri dan Gus Nur itu bagi saya mal apa ya? Dalam terminologi saya itu udah mal science itu. Kenapa? Dihukum tapi ijazah aslinya Pak Jokowi nggak pernah hadir ke persidangan. Coba bayangkan ya, secara sains bagaimana membuktikan itu benar? Ya, ijazahnya Pak Jokowi SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak hadir di situ, Le. Kamu Nggak sudah hadir. baca nggak putusan Iya, saya sudah perkara baca. 39 ini? Tetapi saya Nih saya kasih nih. Jadi Iya. baca dulu sebelum bilang sains. Pusing kita nantinya. Baca dulu itu semua itu. Ada 397 halaman. kalau sudah baca. Jadi begini, bukan apa? Bentar dulu. Ini kan pasal apa yang dilaporin coba? Kan saya tanya dulu, Saya pasal nggak apa tahu yang dilaporin? hukum. Tudingan apa? Saya nggak tahu hukum. Iya, justru karena tidak tahu hukum saya bawa ini putusannya. Di sini barang bukti ijazah aslinya ada nggak? Begini. Ada nggak? Makanya kamu baca biar Saya tahu. udah baca, nggak ada. Mana coba? Nggak ada. Saya baca. Di sini konteksnya tahu nggak yang dilaporin apa? Ada nggak Pasalnya barang apa? bukti ijazah asli di situ? Pasalnya tahu nggak apa? Ijazah Jadi SD, SMP, Enggak, pelapornya tahu nggak siapa namanya? Nah itu. Oke. Jadi bingung sendiri gitu loh. Bukan. Ada Nah, nggak? pertanyaan saya pelapornya di sini siapa? Lah, Ini dua-dua beda. Anda menyimpulkan tapi Pelapornya nggak tahu siapa, sendiri perkaranya. ini hanya ijazahnya siapa? Gitu loh. Dihadirkan Artinya atau nggak, tidak? ini Nggak akan sudah ketemu. Oke. berhubungan hukum Baik. tetap gitu loh. Saya mengakhiri. Closing Nggak akan statement ketemu. saya bukan itu. Iya, iya, Ya. oke. Jadi begini, ya saudara sebangsa dan setanah air yang cinta pada Indonesia, bukan berarti karena kita challenge Mabes Polri terus kita tidak sayang pada negara ini. Bukan, kita mempercerdaskan publik dengan sains kok. Jangan diancam-ancam lah bahwa peneliti nggak punya hak untuk meneliti ini. Siapa Anda? Memangnya peneliti perlu otoritas kepolisian untuk mana yang perlu kita teliti? Jangan ancam-ancam. Ya, pengacara itu jangan suka mengancam. Pengacara lahir karena negara kita demokrasi. Suburkanlah demokrasi ini tanpa ancaman-ancaman. Begitu loh. Berikutnya, kenapa kita mempertanyakan kredibilitas Mabes Polri bahwa itu bukan hasil akhir absolut terhadap sains? Karena kejadian sebelumnya, tadi saya bilang, laboratorium toksikologi kasus Jessica Wongso salah hitung mundur waktu. Dia bilang 16.39 sekian detik, harusnya 16.20. Dan Jessica di situ sedang ada di kasir yang dituduhkan 16.29.50, dia taruh itu sianida. Itu hasil toksikologi Mabes Polri. Dr. Nur Samran Subandi bisa di-download itu di direktori Mahkamah Agung. 1629 itu dikatakan naruh Jessica cyanida. dituduh 16.29.50 memasukkan sianida. Padahal prediksinya dia Nur Samran Subandi karena salah hitung 16.39 sekian. Maka ada deviasi katanya. Padahal 16.39 itu hasil prediksi dia adalah hasil perhitungan mundur waktu yang salah. Seharusnya 16.20. Jessica sedang ada di mana sih itu? Di kasir. Dan itu produk dari lab toksikologi Bareskrim Polri. Jadi mereka pernah salah. Hitung mundur yang seharusnya dihitung anak SD aja bisa, mereka bisa salah. Itulah dasar saya bahwa saya harus men-challenge hasil dari Bareskrim Polri. Dan kita harus terbuka. Banyak ahli yang kita hadirkan. Kalau bisa di laboratorium Puspom TNI, laboratorium yang lain. Kalau kalian merasa benar, SOP benar, hasil benar, maka sains itu tanpa batas. Tapi kan sudah PK 2 kali dan gagal PK-nya. PK saya ungkapkan itu di PK Jessica Wongso. Dan kalah PK-nya, tidak diterima. Nggak tahu saya hasilnya, saya belum beritahu oleh Jessica. Tetapi ya Pak, terlepas hakim tahu atau tidak tentang bagaimana kesalahan hitung mundur itu, penggunaan software gratis oleh laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri yang memanipulasi video itu. Sekarang pertanyaannya, sudah kita ungkapkan seperti itu di PK, apakah hakim percaya? Hakim mengerti? Itulah kebenaran, makanya harus kita challenge. Kalau nggak kita challenge, maka kita menjadi bangsa penjilat. Sains harus di-challenge. Bukan dilaporkan, bukan dihukum. Iya. Oke. Pak Susno menarik. Sains ilmiah bukan dihukum, bukan dilaporkan, ini kita belajar tapi ditantang. mungkin 8 atau 12 semester ya. Luar biasa. Tetapi
alangkah bagus kalau kita belajar hukum, kita menguasai hukum ya. Artinya menguasai hukum, kita pedoman kita hukum. Standar kita harus hukum. Terlepas daripada hukum itu buatan manusia, ada kelemahan, tapi itulah yang kita sepakati. Sepanjang kita memakai maunya kita, ibarat pertandingan, kan ada aturannya, ada wasitnya. Kalau kita kalah, kita menyalahkan wasit atau menyalahkan aturan, maka buat apa kita bertanding? Nah, maka itulah perlu permainan yang jujur, permainan yang sportif. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa laboratoriumnya benar, peralatannya benar, kemudian para saksi yang diperiksa, UGM, dosen, teman sekolah dan sebagainya memberikan keterangan yang benar, dan termasuk saksi pelapor juga memberikan keterangan yang benar. Nah, bagaimana cara mengujinya? Hukum acara kita telah mengatur, ada pasal 184 untuk menguji pembuktian itu, alat buktinya lengkap apa tidak, gitu kan? Siapa yang melapor, dia harus membuktikan. Itu yang kita sepakati. Soal kebenarannya, oh itu nggak benar, itu selisih. Bebas-bebas saja berpendapat, karena di dunia ini tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran absolut. Kebenaran absolut adanya di akhirat nanti. Siapa yang mengatakan yang salah adalah benar, maka sanksinya di akhirat. Sumpah pocong itu nggak diakui. Artinya kita sepakati yang ada soal peraturannya tidak memuaskan, kita yang buat kok peraturan itu melalui DPR kita. Kalaupun tidak baik kita rubah. Ini hukum acara kita sudah akan diamandemen. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Adinda Rismond, kemudian Roy, Pitra, dan lain-lain ini akan menjadi bahan untuk perubahan hukum kita. Tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus terima hukum yang sudah berlaku. Ya, itulah. Kalau tidak, sampai kiamat ini nggak selesai. Dan satu malam, ini terima kasih juga kepada Adinda Repli ya, dia sudah mengadakan survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Repli, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan? Mungkin dulu tuh surveinya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak, siapa tuh. Ada perundingan lah itu dia. Terima kasih. Oke, baik, masih. Mas Roy sebelum nanti kesini. Kayaknya Pak Susno agak swing hari ini. Kayaknya main menyelam dia. Terima kasih. Jadi kata kuncinya sebenarnya semua ini adalah kejujuran dan kenegarawanan. Oke. Maka izinkanlah saya menutup seperti waktu itu, Bang. Tapi ini lebih besar wayangnya. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Alkisah 2017 dulu. Ada seorang yang bernama Petro. Petronya malu mau keluar. Ijazahnya aja malu, apalagi Petronya. Petro waktu itu masih jadi Raja Petro. Ini namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kanan bolong 11.000 triliun. Kantong kiri lebih bolong lagi 7.000 triliun. Dia bernama Prabu Well Kedua Beh. Waktu itu dia masih punya relasi kuasa bersama, nah ini adalah tokoh Bathara Guru. Bathara Guru, kamu dulu pembimbing skripsiku. Ini dulu 2017. Sekarang Petro sudah gundul. Sudah bukan raja. Tidak punya relasi kuasa. Truk. Aku dulu bukan pembimbing skripsimu. Aku dulu masih asdos. Jadi Bathara Guru mencerminkan kejujuran. Bathara Guru
mencerminkan keterus-terangan. Nah, ketemulah dia dengan Prabu Kanjeng Raden Mas Telematika. Kita nobatkan Bathara Guru sebagai pahlawan kejujuran. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap, selesai tancap kayon. Jadi saya tanya, Bathara Guru itu maksudnya Pak Kasmujo? Ya guru beliau. Oke, silakan Pak. Baik. Terima kasih Aiman. Hari ini kita sudah sebenarnya mendapatkan penjelasan yang terang benderang bahwa sudah kita verifikasi berkali-kali. Ini adalah pengaduan pidana. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi si pengadu kalau tidak datang, maka artinya yang diadukan itu tidak bisa dibuktikan. Dan itu mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus terima. Begitu juga mengenai dengan keperdataan, tadi disampaikan keperdataan. Kalau kita memang fair berbicara masalah keperdataan, sudah 2 kali masalah keperdataan tidak bisa dibuktikan. Pada saat yang lalu saya juga hadir di sini disampaikan itu, saya sampaikan jika memang gugatannya benar maka berproses lebih lanjut. Terserah mau itu dibilang palsu dan sebagai hari ini kita sudah bisa lihat bahwa gugatan perdatanya tidak bisa dibuktikan sehingga tidak diterima seperti itu. Akhirnya apa? Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak, kepada kita semua masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan efek rusak, ya, efek damage yang dilakukan atas perbuatan sesuatu perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik yang tidak berdasar tadi sudah bisa kita lihat tadi disajikan tadi. Tadi Pak Susno bilang bahwa wah itu bagus saya percaya asli. Kita bisa gunakan nanti bisa jadi saksi. Tapi saya ingin katakan hentikan semua narasi negatif dan fitnah pencemaran nama baik supaya tidak terkena masalah hukum. Sehingga saya menghimbau kepada kita semua hormati apa yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kita cermati apa yang akan terjadi ke depan mengenai laporan Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya, dan jika itu nanti sampai dengan ke pengadilan dan diputuskan, kita nggak bisa lagi pakai rule kita lagi, nanti nggak percaya lagi dengan pengadilan. Sehingga saya ingin menyampaikan hentikan dan kita perhatikan, dan kalau memang ada yang kena sanksi ya mau nggak mau. Tadi Pak Jokowi menyampaikan sangat disayangkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke. Aiman, satu. Saya berdoa dan berharap jangan sampai kita kehilangan sarana media untuk hak kita right to know apakah ijazah itu palsu atau tidak. Saya berharap apakah itu di Pengadilan Negeri Surakarta, di Pengadilan Negeri Sleman, atau di Pengadilan Jakarta sini harus ada jawaban yang pasti, precise, concise bahwa ijazah itu asli atau palsu. Itu harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekali 2 kali ijazah Jokowi disebut tidak asli. Meski bukan lagi Presiden Republik Indonesia, isu ijazah palsu Jokowi masih dikuliti. Bergulir menjadi bola panas. Kini pembuktian melalui pengadilan hanya berjarak sejengkal. Pertanyaannya, akankah itu dilakukan? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara selanjutnya. Terima kasih.
Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, dia kan diamanahkan tugas. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan ya mulai kumat ya. Rocky Gerung ya, Pak Rocky Gerung ini sudah mulai ya, mulai ikut-ikutan nyinyir ya, nyinyirin KDM juga ya tadi malam di acara TV di TV One ya. Dan yang lebih heboh lagi di acara TV itu juga mengundang Pak Ono Surono. Aduh, jadi komplit lah ya dengan Pak Rocky Gerung yang nyinyir ditemani dengan Ono Surono yang yang ada lagunya viral itu guys ya. Itu jadi ini menjadi kolaborasi yang sangat nyinyir ya. Kita lihat selengkapnya dan juga nanti gimana pendapat ada seorang ustadz, seorang ulama yang akhirnya berpendapat ya tentang Kang Deddy Mulyadi, yaitu Ustadz Khalid Basalamah ya, Ustadz Khalid Basalamah. Kalau sorry ya kalau keliru ya, Mas Cio seringnya keliru bahasa malah gitu, yang benar tuh Basalamah ya. Oke, Ustadz Khalid ya, mohon maaf ya. Oke, gimana selengkapnya kita terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, langsung saja dengan Rocky Gerung. Let's go ya. Ini dia ya. Mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM Deddy Mulyadi. Tuh. Mulai. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang gitu. Ya bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono kan. Dari tadi Anda ngomong begitu, kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya, coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik tetapi dengan logika yang kuat gitu, sehingga bisa dibantah retorik. Udah Bun, dikit. Kenapa Bun?
Tak mau. Kocok.